Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membahas The New Testament atau Perjanjian Baru. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat ini Perjanjian Baru ada 27 kitab dan dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1. Kitab sejarah, kisah para rasul. Surat-surat rasul, 9 surat ditunjukkan kepada jemaat sesuai dengan nama katanya, yaitu Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. 4 surat kepada pribadi atau pastoral sesuai dengan namanya, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, 1 surat Ibrani, 7 rasuli yang diberi nama sesuai penulisan, yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1, 2, 3, Yohanes dan Yudas. Ketiga, 1 kitab Wahyu. The Four Gospels atau 4 Injil. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes memberitahu tentang kehidupan Yesus Kristus. Keempat Injil ini berfokus pada 3 tahun pelayanan Yesus, yaitu pribadi Yesus dan ajarannya. Titik akhir pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan Yesus dan peristiwa-peristiwa yang terkait tentang mereka. Injil Sinoptik. Injil Sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin, bersama, atau opsis, melihat, untuk menandakan bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat berdampingan. Jadi, istilah sinoptik berarti mereka memandang kehidupan Yesus dari sudut pandang yang sama. Dari ketiga Injil sinoptik ini, Yesus secara khas mengacu pada dirinya sebagai anak manusia dan dia memberitakan kerajaan Allah. Terlepas dari kesamaan dalam catatan sinoptis, Injil ini berbeda dalam hal materi yang mereka masukkan dan dalam pengaturan acara tertentu. Masing-masing Injil ditulis untuk menekankan aspek-aspek tertentu dari pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Matius menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang benar dan objek perjanjian lama yang dinubuatkan dan diharapkan bagi orang Yahudi. Jadi Markus menekankan sebagai hamba yang bergerak cepat ditulis untuk mengajukan banding orang Kristen Roma. Jadi Injil Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Kitab ini ditujukan kepada orang non-Yahudi yang berbudaya dan menekankan kepedulian Yesus untuk semua jenis orang. Kemudian Injil Yohanes berbeda dari sinoptik dalam beberapa hal. Injil Yohanes menceritakan lebih banyak hal tentang pelayanan awal Yesus di Yudea. John juga mencatat bahwa wacana tematik yang berlebih panjang oleh Yesus bukannya ucapan yang lebih pendek yang khas dicatat dari sinoptik. Injil Yohanes menyebut Yesus sebagai putra Allah dan berbicara tentang keselamatan sebagai kehidupan yang kekal. Jadi, hubungan sastra antara Injil sinoptik, ada beberapa teori telah dikemukakan untuk menjelaskan hubungan sastra dari ketiga Injil sinoptik ini. 1. Beberapa berpendapat bahwa para penulis dari ketiga Injil sinoptik menggambar materi mereka dari Injil sebelumnya yang belum disimpan. Kedua, yang lain berpendapat bahwa tradisi lisan mengenai perbuatan dan ajaran Yesus menjadi tetap sangat awal dan bahwa kesamaan yang kita lihat di sinoptik Injil ini disebabkan oleh ketergantungan mereka pada tradisi lisan. Ketiga, teori terkini yang paling populer menyatakan bahwa Markus adalah Injil pertama dan Matius dan Lukas menggunakan Markus serta sumber-sumber lain dalam mengambil karya mereka sendiri. Beberapa pakar yang menegaskan berpegang pada prioritas ke teori 2 sumber, di mana Matius dan Lukas menggunakan teori Jerman Quelle yang berarti sumber.
Keempat, sebuah sumber tekstual yang dipopulasikan dan kini hilang. Kelima, asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya atau anggapan dasar. Sumber kedua ini dikatakan menjelaskan sekitar rakyat kebanyakan materi pengajaran umum untuk Matius dan Lukas, tetapi tidak ditemukan dalam Markus. Teori lain tentang prioritas Marcian atau menandai berpendapat bahwa Matius dan Lukas menggunakan berbagai sumber selain dari Markus. Dalam teori 4 sumber, sebuah mersos didalihkan untuk menjelaskan materi yang unik untuk Matius dan sebuah source untuk materi khusus Lukas. Mengikuti pandangan yang didukung secara luas oleh para bapak gereja mula-mula, beberapa orang membantah bahwa Matius adalah yang pertama dari sinoptik. Lukas yang memanfaatkan Matius biasanya dipandang sebagai yang kedua dan Markus berada di urutan ketiga. Disingkat menjadi kombinasi dari Matius dan Lukas. Khotbah Petrus juga dilihat sebagai pengaruh signifikan pada Injil Markus. Oke guys, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita masuk pada harmonizing the gospel atau menyelaraskan tentang Injil. Kronologi sejarah yang tepat baik internal maupun eksternal untuk peristiwa-peristiwa tersebut yang dijelaskan dalam Injil sulit untuk ditentukan. Jadi ada beberapa ketidakpastian dengan memperhatikan baik peristiwa sejarah eksternal dan hubungan antara beberapa peristiwa yang digambarkan dalam Injil itu sendiri. Jadi untuk alasan ini, Harmony of the Gospels yang disajikan di sini bersama dengan tanggal-tanggal sejarah yang ditetapkan harus diperhatikan sebagai perkiraan. Ketidakpastian seperti itu seharusnya tidak mengejutkan kita, karena Injil tidak mendahului kecenderung menjadi biografi lengkap tentang Yesus. Penulis Injil memang memberikan beberapa sejarah spido, tetapi tujuan utama mereka adalah untuk menyajikan orang yang menyelamatkan dan karya Yesus Kristus. Meskipun banyak para penulis mungkin memiliki keyakinan penuh pada karakter historis dan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan, ada banyak hal yang tidak diberitahukan Injil kepada kita, atau Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-25. Tahun-tahun Yesus, kelahiran Yesus telah diperhitungkan oleh banyak sarjana C5 sampai 6 sebelum Masehi, dan sampai tanggal kematian Yesus berkisar dari 27 AD dan 33 AD, 33 tahun, dengan periode Paskah tahun 29 sampai 30 AD. Hal ini menjadi paling mungkin. Kelahiran Yesus mungkin terjadi 1-2 tahun sebelum kematian Herodes yang agung di tempat sebelum Masehi. Mari kita lihat pada Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Ada banyak ketidakpastian terkait sensus di bawah Quirinius atau Lukas pasal 2 ayat 2. Biasanya bertanggal C AD 7. Beberapa orang menyarankan bahwa Quirinius mungkin telah memerintah Suria 2 kali, atau bahwa sensus yang terjadi pada saat kelahiran Yesus itu pendaftaran awal tahap sensus selesai selama masa Quirinius. Jadi Lukas pasal 3 ayat 1 menandai awal pelayanan Yohanes Pembaptis pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Tanggal yang tidak pasti, baik 26 atau 29 Masehi, tergantung pada sistem hisab atau hitungan menurut Lukas ayat 3 pasal 3 ayat 23. Yesus memulai pelayanan ketika dia berusia sekitar 30 tahun. Sedangkan akun sinoptik pelayanan Yesus bisa memakan waktu sedikitnya 1 tahun. Catatan dalam Yohanes Pasca Yesus kunjungan ke Yerusalem menunjukkan lamanya
pelayanan sekitar 3 tahun, atau meskipun beberapa berdebat untuk periode 2 tahun pelayanan. Jadi jika pelayanan Yesus dimulai pada 23, pelayanan 3 tahun menghasilkan tanggal untuk penyaliban dan kebangkitan pada 30 tahun Masehi. Jadi sekian dulu di Perjanjian Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah saya sajikan pada saat ini. Kiranya saudara-saudara dapat mengerti dan memahami yang menjadi latar belakang dari Perjanjian Baru ini. Karena Perjanjian Baru dari Matius, Markus sampai Wahyu, kiranya saudara-saudari menjadi mengerti dan bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk menjelaskan bagaimana Alkitab ini yang sebenarnya. Kiranya firman Tuhan atau sejarah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.